we are announcing a new set of features coming soon around dating. Social media app TikTok. Hello everyone, good morning. I learned that today is the start of Gemini season. Di tangan kita ada sebuah benda kecil yang mengubah segalanya, telepon pintar. Dulu, kita harus pergi ke perpustakaan, mencari guru, atau membaca kitab suci untuk menemukan jawaban. Sekarang, cukup ketik di Google, dan kita mendapatkan jutaan jawaban dalam hitungan detik. Tapi, ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh teknologi. Apakah ini membuat kita lebih dekat pada Tuhan? Atau justru menjauh darinya? Hari ini, kita akan membahas pertempuran yang jarang dibicarakan, pertempuran di hati anak muda, antara iman dan algoritma. Generasi muda sekarang tumbuh di dunia yang benar-benar berbeda. Menurut laporan We Are Social tahun 2024, 93% remaja di Indonesia punya smartphone. Rata-rata, mereka menatap layar selama 6 hingga 8 jam per hari. Di jam-jam itu, mereka bermain game, scrolling media sosial, menonton video pendek, mendengarkan musik, bahkan mencari motivasi hidup dari influencer. Dulu, anak muda mencari bimbingan dari orang tua, guru, atau tokoh agama. Sekarang, banyak yang lebih percaya pada konten viral daripada nasihat rohani. Teknologi bukan sekadar alat, tapi sudah menjadi teman, guru, bahkan pembentuk nilai hidup mereka. Pew Research menemukan bahwa di banyak negara religius, generasi muda mulai mengidentifikasi diri sebagai non-religius. Bukan berarti mereka membenci agama, tapi ibadah rutin kalah cepat dibandingkan notifikasi yang selalu menyala. Ada yang lebih rela begadang demi maraton serial di Netflix daripada bangun pagi untuk beribadah. Di media sosial, tren yang viral seringkali lebih menentukan cara berpikir mereka daripada ajaran agama yang sudah ada ribuan tahun. Teknologi menawarkan hiburan instan. Agama menuntut disiplin, kesabaran, dan ketekunan. Bagi sebagian anak muda, pilihan itu terasa jelas. Dan sayangnya, seringkali bukan Tuhan yang dipilih. Teknologi bekerja dengan algoritma. Dia mempelajari kita, tahu apa yang kita suka, dan memberi kita itu lagi dan lagi. Agama menawarkan kebenaran yang sama untuk semua orang, sementara media sosial menawarkan dunia yang terasa dibuat khusus untuk kita. Gambar, video, musik, semuanya dirancang untuk menarik perhatian kita dalam detik pertama. Tak heran, banyak anak muda menghabiskan waktu lebih banyak di dunia digital dibanding di rumah ibadah. Teknologi memicu dopamin, hormon rasa senang. Setiap kali kita menerima like, komentar, atau pesan. Agama mengajarkan kedamaian yang dalam, tapi itu butuh waktu dan perjalanan hati. Pertanyaannya, sanggupkah kedamaian mengalahkan godaan instan? Di dunia maya, nilai-nilai sering berbenturan dengan ajaran agama. Budaya bebas, gaya hidup konsumtif, hingga standar kecantikan yang tak realistis, semua itu membentuk pandangan anak muda. Beberapa mulai menganggap agama sebagai kuno atau membatasi kebebasan. Tokoh agama menghadapi tantangan besar, bagaimana menyampaikan pesan yang relevan tanpa kehilangan makna aslinya.
Namun ada juga yang mulai menyesuaikan diri, menggunakan TikTok, YouTube, dan Instagram untuk menyebarkan pesan iman. Ini membuktikan satu hal. Agama bisa beradaptasi, tapi butuh kemauan dari para pemegang ajarannya. Tidak semua anak muda terhanyut. Ada yang justru menemukan iman lewat teknologi. Mereka menonton ceramah singkat di media sosial, bergabung dengan komunitas rohani online, bahkan ikut kelas agama lewat Zoom. Teknologi, jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi jembatan untuk mendekatkan hati kepada Tuhan. Kuncinya ada di tangan kita. Pisau bisa memotong roti atau melukai. Semua tergantung pada siapa yang memegangnya. Buat waktu bebas gadget setiap hari, walau hanya 30 menit, untuk berbicara dengan Tuhan. Ikut komunitas iman yang aktif di media sosial, sehingga feed kita dipenuhi hal-hal yang membangun jiwa. Coba lakukan puasa digital setiap minggu, untuk melatih hati fokus pada hal-hal yang abadi. Gunakan teknologi untuk memperkuat, bukan menggantikan iman. Karena di akhir hidup, jumlah followers kita tidak akan berarti. Yang berarti adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Teknologi akan terus berkembang. Godaannya akan semakin besar. Tapi hati manusia hanya akan penuh jika terhubung dengan Tuhan. Teknologi boleh jadi jembatan, tapi jangan biarkan ia menjadi pengganti. Pertanyaannya, di hatimu hari ini, siapa yang benar-benar menang? Kita sudah sampai di akhir pembahasan hari ini. Ingat, kebenaran tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti di telinga kita. Sebarkan, bicarakan, dan jadikan ini bahan renungan untuk kita semua. Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan menambah wawasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan panas berikutnya. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang perlu tahu kenyataan ini. Bersama kita, Channel 31, kita akan terus mengungkap fakta di balik layar, melawan kebohongan, dan menyuarakan kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, perubahan dimulai dari kesadaran kita sendiri.